Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat berikutnya, kucing hitam besar itu bergerak. Dia tiba-tiba memuntahkan lonceng perunggu. Lonceng ini terlihat sederhana. Begitu muncul, cakram giok keberuntungan alam semesta Qin Chen bergetar samar, seolah-olah dia tidak tahan dengan kekuatan lonceng perunggu itu. Ini adalah lonceng perunggu yang didapat kucing hitam besar dari tempat percobaan surgawi. Bisik Qin Chen langsung mengenali asal-usul lonceng itu, dan menyaksikan dengan sedikit terkejut saat kucing hitam besar itu mendesak bel perunggu untuk mendorong kekuatan Palace Master Tianshan ke Istana Awan Ungu. Tubuh Palace Lord Tianshan meledak, dan esensi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh pohon iblis dari 10.000 dunia. Tentu saja, sebagian juga diserap oleh Tumoyu, lonceng perunggu kucing hitam, dan sebagian besar sisanya diledakkan ke Istana Zixiao Douxi. Saya tahu bahwa kucing hitam besar itu tidak akan sia-sia dalam bertindak. Fikir Qin Chen merasakan esensi kehidupan dan kekuatan guru suci diserap oleh lonceng perunggu, dan sedikit ketakutan, tetapi dia tidak keberatan, karena dia jelas merasakan bahwa ketika kekuatan besar dari Master Istana Tianshan memasuki Istana Awan Ungu, seluruh istana segera mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh istana, aura abu-abu meresap, berubah menjadi merah tua, megah dan megah seperti emas asli, menekan surga abadi. Qin Chen menggunakan teknik menambal langit dengan seluruh kekuatannya dan merasa bahwa hubungannya dengan Istana Zixiao Douxi telah menjadi lebih dekat, dan dia mulai menjalin kontak sejati dengan Istana Zixiao Douxi melalui hukum guru suci. Qin Chen tiba-tiba memiliki semacam pemahaman di dalam hatinya. Jika dia ingin benar-benar memobilisasi Zixiao Dou Ligong, dia harus menerobos ke ranah guru suci. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa benar-benar mengaktifkan Zixiao Dou Ligong. Fikir Qin Chen. Dan setelah dia membunuh Palace Master Tianshan, semua ini akhirnya dirasakan oleh para master lainnya yang tersisa. Semua orang melihat bahwa sosok hitam melesat keluar dari kehampaan. Guru suci setengah langkah yang telah mengepung Zhou Wusheng dan yang lainnya, mereka ketakutan satu persatu, mundur dan berbalik untuk melarikan diri dari sini. Tetapi begitu Qin Chen mengangkat tangannya, orang-orang ini meledak satu demi satu, berubah menjadi hukum setengah langkah murni dari guru suci, yang diserap oleh Qin Chen sekaligus, dan bergabung ke dalam cakram batu giok miliknya. Qin Chen, sapa Zhou Wusheng berkata dengan penuh semangat. Ao Qingling, Qin Tingting, Li Wansu, dan Ruo Rui juga tersedak karena kegembiraan. Sao Chen, ucap Ao Li, Sang Gukong, ahli pengobatan kuno, Tianxing Zhenren dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Saudara Zhou, terima kasih atas bantuannya kali ini, ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke arah pertempuran besar di markas Guanghan. Matanya secara bertahap menjadi dingin dan berkata, Saudara Zhou, aku akan menyerahkan semua padamu di sini. Tolong bawa anggota Paviliun Chendi ke markas Tiangong. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Pak Menteri? Kata Qin Chen. Zhou Wusheng menjawab, Yang Mulia melakukan perjalanan darurat ke markas pusat Tiangong karena urusan Anda. Dia seharusnya dalam perjalanan kembali sekarang. Kata Zhou Wusheng buru-buru memberi hormat. Oh, pantesan gak kelihatan batang hidungnya. Gumam Qin Chen masih penasaran sebelumnya, mengapa Menteri You Guang tidak bergerak, karena ternyata memang dia tidak berada di Guanghan Mansion, jadi tidak heran. Qin Chen, apakah kamu ingin kembali ke Tianwok bersamaku? Orang yang mereka cari adalah kamu. Kamu adalah yang paling berbahaya sekarang, tetapi selama kamu mengikuti kami kembali ke markas Tiangong, mereka tidak akan berani datang. Ucap Zhou Wusheng buru-buru berkata dengan cemas. Meskipun Qin Chen tampaknya telah membunuh Palace Lord Tianshan dengan kekuatan yang kuat,
tetapi sekarang di atas langit, ada Lord of the King, Lord of Shenzhou, Lord of Blood Sun, Lord of Yuming, dan ditambah guru suci Fei Hong, ada total 8 guru suci yang akan menyerangnya. Sedangkan di sisi Guanghan Mansion, hanya ada Palace Master Guanghan, dan bahkan jika Holy Master Keyi disertakan, hanya ada 2 guru suci. Selain itu, tembakan Qin Chen sebelumnya bisa berhasil. Salah satu alasan bagusnya adalah Qin Chen melakukan serangan diam-diam. Sekarang setelah beberapa guru suci itu tahu, tentu mereka akan bersiap, masihkah Qin Chen bisa melakukannya? Fikir Zhou Wusheng. Tidak, aku tidak akan menghindar, jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Bukan kepribadian Qin Chen yang hanya akan melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Qin Chen tahu betul bahwa dia telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya, dan telah menjadi sasaran Palace Lord of Ren dan yang lainnya. Bahkan jika dia bersembunyi di Tiangong, Tuan Istana Ren tidak akan menyerah. Di bawah godaan besar, dia akan mati-matian untuk mendapatkannya, dan bahkan jika mereka masuk ke pekerjaan surgawi, tentu akan membawa bahaya bagi Zhou Wusheng dan yang lainnya. Qin Chen melonjak ke langit dan berjalan menuju kelompok pertempuran selangkah demi selangkah, seperti Dewa Iblis yang sama, dengan kekuatan menakutkan dari hukum guru suci melonjak dengan gila. Saat ini, seluruh medan perang terlihat sunyi. Pertempuran di mana-mana telah berhenti. Kecuali Tuan Istana Guanghan yang masih terjebak oleh Tuan Istana Ren Wang dan kawan-kawan, pertempuran di tempat lain telah berhenti sepenuhnya. Si King juga berlumuran darah dan terlihat malu. Rambutnya berserakan, dan asal tubuhnya bahkan trauma. Dia menatap langit dengan air mata, kemudian tiba-tiba dia melihat sosok yang bersinar seperti dewa datang. Bajingan ini akhirnya kembali. Gumam si King tersedak di dalam hatinya, tinjunya terkepal, gugup dan khawatir. Qin Chen. Pada saat ini, nama ini bergema di benak semua orang, dan mereka semua memandang pemuda yang mempesona itu di langit, pemuda tak tertandingi yang beritanya telah menyebar ke seluruh surga selama periode waktu ini. Itu dia Qin Chen, yang mewakili Guanghan Mansion, berpartisipasi dalam ujian percobaan surgawi. Dialah yang menebas banyak Tianjiao yang terkenal di surga. Artinya, dia telah memenangkan warisan yang mulia Skyfire dan menyebabkan badai besar di surga. Kisah yang tak terhitung jumlahnya viral membuat semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Di surga, banyak orang hanya mendengar desas-desus Qin Chen, tetapi belum pernah melihat orang aslinya. Dan sekarang, Qin Chen akhirnya muncul. Pemuda ini bahkan lebih mempesona dan agung dari yang mereka kira. Begitu dia muncul, dia sanggup membunuh Palace Lord Tianshan dan mencapai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas langit saat ini, 3 tetua dari Mansion Raja Ren menelan ludah, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Tuan Keyi, tubuhnya juga gemetar. Guru suci Fei Hong, matanya dingin. Sedangkan Master Istana Guanghan yang sedang berjuang untuk menahan serangan Raja Ren dan yang lainnya, juga menyempatkan diri melihat penampakan di bawah. Adapun orang-orang dari Mansion Sueyang, ada cahaya berapi-api di pupil mata mereka. Mereka terkejut dengan kekuatan mengerikan Qin Chen, dan pada saat yang sama, mereka juga mendambakan harta Qin Chen. Tuan Istana Ren menoleh, "Kamu adalah Qin Chen," ucap guru suci Raja Ren berkata dengan dingin, menekan panas yang membara di dalam hatinya. Apakah ini warisan mengerikan dari Venerable Skyfire? Yang membuat seorang master guru suci setengah langkah, berhasil menyerang guru suci di puncak tahap awal. Meskipun ada kengerian di hati mereka, mereka lebih bersemangat. Warisan Venerable Skyfire sangat mengerikan. Jika mereka mendapatkannya, seberapa kuat mereka di masa depan? Kenapa? Apa kalian semua mencari saya? Sekarang saya di sini, Anda bahkan tidak kenal pemuda ini. Lepaskan Palace Master Guanghan, jawab Qin Chen tersenyum.